Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas semua kasih-Mu, kemurahan, kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kalau tadi pagi Engkau berikan kami nafas kehidupan. Mengucap syukur kalau hari ini kami masih bisa beribadah, baik yang di live streaming maupun yang datang ke gereja. Ini semua hanya karena kemurahan, kebaikan Tuhan. Maka kami percaya Tuhan, di dalam keadaan yang gak pasti saat-saat ini, di dalam setiap uncertainty, di balik setiap tantangan-tantangan Tuhan yang ada hari-hari ini, kami percaya bahwa Yesus adalah harapan kami. Dan Yesus tidak akan pernah mengecewakan kami. Sehingga kami gak mau takut, kami gak mau khawatir atas setiap tantangan yang datang hari ini ataupun hari depan. Karena kami percaya ketika kami berharap sama Tuhan Yesus, maka kekuatan Tuhan, pemulihan Tuhan akan selalu ada bersama kami. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, lewat firman-Mu hari ini pakai hamba-Mu, agar nama Tuhan Yesus dipermuliakan, banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa diselamatkan. Biarlah hamba Engkau sembunyikan di balik kaki salib-Mu, hamba yang semakin kecil dan nama Yesus yang semakin ditinggikan. Diberkati setiap jemaat Tuhan, setiap pelayan Tuhan yang hari ini dalam ibadah. Kami doa agar kiranya kuasa Tuhan selalu menyertai setiap mereka di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom. Shalom juga saya ucapkan kepada setiap jemaat Tuhan yang sedang beribadah melalui live streaming. Dan kiranya kasih Tuhan menyertai saudara sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang suatu perikop yang dimana ketika sebelum saya membuat atau Tuhan izinkan saya untuk berkhotbah pada hari ini, yaitu saya sedang mengalami suatu tantangan, katakanlah ya, melihat keadaan seperti sekarang ini. Saya yakin bukan cuma saya tapi setiap orang hari ini sedang mengalami tantangan di dalam hidupnya. Bahkan saya menanti-nantikan juga ya, nanti akan ada berita ya jam 1 siang gitu kan. Kita akan pengen tahu nih apa kira-kira yang Tuhan izinkan melalui kebijakan ya, apa yang terjadi nanti di Jakarta ya, kira-kira akan terjadi seperti apa seminggu ke depan atau berapa pekan ke depan, kita nggak tahu. Tapi ketika orang mungkin banyak mulai berpikir ya, kira-kira apa pengaruhnya, kapan sih pandemi ini akan berakhir? Ya, kita mungkin bertanya-tanya kapan sih pandemi ini akan selesai. Ya, ada banyak ketidakjelasan. Ya, mungkin ada begitu banyak orang yang hari ini sedang gentar ya, diperhadapkan dalam tantangan, mungkin dalam kerjaannya, ya mungkin di dalam usahanya atau di dalam keluarganya atau bahkan dalam kesehatannya. Nah, kita mulai bertanya-tanya, Tuhan, kenapa sih? Sampai kapan sih? Dan lain sebagainya. Tapi hari ini Tuhan izinkan sebelum saya membuat khotbah ini bahwa Tuhan menyatakan lewat kuasanya hari ini apapun yang terjadi tetap berharap pada Tuhan Yesus. Karena ketika saudara dan saya punya Tuhan Yesus, apapun tantangannya, Yesus adalah solusinya. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, kita percaya bahwa Alkitab mengajarkan yaitu adanya iman, pengharapan dan kasih. Tetapi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk sama-sama belajar mengenai tema hari ini adalah pengharapan. Ya, jadi tema atau judul khotbah saya adalah Hope in Uncertainty, atau pengharapan di dalam ketidakpastian. Ya, hari-hari ini kita menghadapi banyak ketidakpastian di dalam hidup. Mungkin hari-hari ini bukan cuma saudara dan saya, tapi seluruh dunia saat ini sedang mengalami yang namanya uncertainty. Kita menanti-nantikan kapan ini udahan, kapan ini beres, kapan kita dipulihkan, kapan kita cepat-cepat bisa get back to a better condition gitu. Bagaimana kita bisa kembali ke keadaan yang jauh lebih baik gitu. Ya, maka ada begitu banyak orang, mungkin saudara saya pernah melihat bahwa ada banyak orang yang mungkin berpegang sama yang namanya kerjaan. Ada orang yang berpegangan sama jabatan. Ada orang yang berpegangan dengan jumlah uang yang dia miliki. Ada orang yang berpegangan pada networking, ya networknya atau relasinya. Ada orang yang berpegang pada asetnya. Tetapi hari-hari ini zaman di mana kali kedua Yesus akan kembali datang, dunia ini diizinkan untuk diperhadapkan dengan situasi di mana orang gak lagi bisa hanya berpengharapan sama kekayaannya, hanya berpengharapan pada relasinya, hanya berpengharapan pada apa yang dia miliki. Tetapi Tuhan izinkan setiap orang hari-hari ini masuk akhir zaman, orang hanya berharap pada Tuhan.
Itu sebabnya saya mau bilang sama saudara, ketika keadaan pandemi ini datang, ada tujuan dan maksud yang baik di balik semuanya, yaitu agar saudara dan saya semakin dekat sama Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Hari ini saudara dan saya siap belajar. Haleluya, puji Tuhan. Yuk kita buka Amsal 13 ayatnya yang ke-12. Amsal 13 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Pengharapan yang tertunda membuat saudara mungkin gak enak hatinya. Ya, kalau saudara hari-hari ini mungkin punya pengharapan, saudara mungkin berharap begini. Saya berharap bahwa Pak, keadaan pandemi ini cepat berakhir supaya saya bisa, pekerjaan saya bisa kembali normal, maka saya bisa kembali untuk bisa membiayai keluarga saya. Karena ada begitu banyak tagihan hari-hari yang mesti saya lunasin Pak. Atau saya berharap hari-hari ini Pak, saya pengen untuk segera bisa pandemi ini berakhir Pak, supaya saya bisa melangsungkan pernikahan Pak, karena pernikahan kami tertunda akibat pandemi ini Pak, dan kita nggak bisa ngumpulin sanak saudara dan lain sebagainya. Saya berharap Pak, kalau misalkan saya bisa kembali berdagang dan saya nggak perlu lagi tokonya ditutup Pak, atau orang bisa kembali datang ke toko saya Pak, dan akhirnya orang bisa ngelihat barang saya Pak, karena saya nggak main online misalkan. Atau saya berharap Pak, hari-hari ini saya bisa kumpul lagi Pak, deket sama teman-teman saya Pak, karena hari-hari ini Pak, tempat kami ngumpul sama teman udah nggak bisa lagi Pak. Sebab dengan keadaan pandemi seperti ini Pak, kami merasa dijauhkan Pak. Anak saya sekarang Pak, kalau sekolah Pak, aduh saya pusing Pak. Kenapa? Karena sekolahnya dari rumah, saya mesti ngurus Pak. Padahal satu sisi saya juga mesti ngurus kerjaan saya Pak. Saya jadi nggak bisa fokus lagi Pak. Dan akhirnya ini mempengaruhi kinerja saya dan lain sebagainya. Ada begitu banyak tantangan yang hari-hari ini diizinkan, bahkan ada begitu banyak kebijakan yang mungkin beda-beda, dan akhirnya kita melihat bahwa kapan sih ini beres? Capek sih kayak begini terus. Tapi saya mau bilang sama saudara, ya, di Alkitab dikatakan bahwa setiap pengharapan yang tertunda memang menyedihkan hati. Tetapi setiap pengharapan yang saudara bisa miliki akan menjadikan saudara suatu kebahagiaan tersendiri buat saudara. Yaitu apa saudara? Seperti pohon kehidupan. Ya. Tapi saudara harus paham, Tuhan sayang sama saudara. Tuhan peduli sama saudara. Itu sebabnya Tuhan pengen saudara tahu bahwa harapan saudara bukanlah fokus kepada apa yang saudara pikirkan saat ini, tapi harapan saudara fokus kepada Yesus Sang Juru Selamat. Karena di balik Yesus, apapun tantangan saudara saat ini, Yesus sudah sediakan solusi bagi saudara dan saya. Yang setuju boleh berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus saudara. Amin. Jadi saya paham, saya juga, karena saya sama seperti saudara, kita juga sama-sama menghadapi tantangan yang boleh dibilang hampir semua orang saat ini menghadapi tantangan yang hampir sama. Dan ini mungkin bisa dikatakan stressful. Mungkin bisa dikatakan ini something yang challenging, something yang annoying, bahkan yang sangat mengganggu. Tetapi saudara, saya mau bilang sama saudara bahwa kalau saudara hari-hari ini berharap sama Tuhan, dan saudara percaya sama Tuhan, dan kalau saudara percaya sama Tuhan, dan saudara tahu bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik buat saudara dan saya. Karena Tuhan gak pernah terlambat. Dan Tuhan tahu keadaan saudara, Tuhan tahu keadaan saya. Bahkan di saat saudara merasa tidak berdaya sekalipun, Tuhan di sana ada buat saudara untuk menguatkan saudara. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana supaya kita bisa percaya, supaya kita bisa beriman, supaya kita yakin bahwa Pak, di dalam keadaan yang susah seperti ini, gimana Pak supaya saya mau tetap percaya Pak? Karena kalau saya lihat Pak, keadaan sepertinya nggak makin mendukung saya. Keadaan sepertinya jauh dari apa yang saya harapkan. Dan kita belajar dari iman seorang ibu yang menderita penyakit pendarahan sekian lama, tapi dia pegang Yesus dan percaya kepada Yesus. Yuk, Markus 5 ayatnya yang ke-25 sampai ke-34. Bisa dibacakan Vino? Markus 5 ayat yang ke-25 sampai dengan 34 demikian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang
dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Saudara perhatikan baik-baik. Di sini dikatakan bahwa ada seorang perempuan yang udah yang udah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia berulang-ulang yaitu diobati oleh berbagai tabib. Dia udah ke tabib, dia udah ke dokter kemana aja, tapi ternyata nggak sembuh-sembuh. Bahkan dikatakan bahwa di sini dia udah mencurahkan segalanya. Artinya apa? Mungkin dia udah habis duit, mungkin dia udah habis segala macam, dia udah kerahin semua, tapi dia nggak sembuh-sembuh. Dan satu ketika, saudara perhatikan baik-baik, dia bilang di sini bahwa dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Di zaman itu wanita tersebut adalah wanita yang hidup di zaman Yesus sebelum Injil Yesus ditulis. Kenapa? Karena Yesus secara fisik Yesus masih ada di sana dan masih pelayanan, sehingga Injil Yesus belum ditulis, karena Injil Yesus ditulis setelah Yesus terangkat ke sorga oleh murid-murid Kristus. Jadi di zaman itu wanita itu hanya mendengar tentang berita-berita tentang Yesus. Bayangkan, dia cuma dengar berita tentang Yesus, lalu dia kejar Yesus dan dia cari Yesus. Hari-hari ini saudara, mungkin saya dan saudara bukan lagi orang yang cuma ngedengar berita Yesus. Saya yakin di sini saudara udah gereja udah lebih dari satu kali. Saudara adalah orang-orang yang udah dengar berita tentang Yesus, bahkan udah dengar khotbah pendeta mungkin ribuan kali. Bahkan mungkin saudara adalah orang-orang yang udah perjamuan sekian banyak dan saudara tahu tentang kuasa tubuh dan darah Yesus, saudara udah tahu tentang Yesus. Tapi apa yang terjadi saat-saat ini saudara? Terkadang ketika kita menghadapi kesulitan, kita susah untuk ngelihat bahwa Yesus sanggup menyelamatkan kita dari masalah kita. Kita harus kembali introspeksi diri nih. Kita harus review lagi. Kok bisa seorang wanita yang gak pernah baca Injil Yesus, belum pernah dengar tentang tubuh dan darah Yesus, karena pada saat itu belum ada yang namanya peristiwa penyaliban bagi Yesus. Dia cuma dengar Yesus bisa sembuhin orang, tetapi wanita ini datang cari Yesus dan dia bilang, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, perhatikan baik-baik ini. Ini waktu saya belajar hal ini, saya kembali dikuatkan sama Tuhan. Kenapa? Karena saya teringat, kita ini kadang Kristen udah lama, kita udah baca Alkitab bolak-balik, kita udah sering perjamuan, kita udah sering ke gereja, tapi kenapa ketika kita diperhadapkan sama masalah, kita susah untuk percaya kalau kita akan menerima apa yang menjadi pemulihan bagi kita. Sementara wanita ini, ya, keadaannya gak baik saudara, keadaannya gak baik wanita ini. Saudara bayangin deh, dia keadaannya gak diceritain, keluarganya gak ada. Gak diceritain, suaminya juga gak tahu dia udah nikah apa belum, ataukah dia udah gak sama suaminya atau gimana. Dia gak ada orang-orang yang di sampingnya. Dia udah habisin duitnya, udah kasih segala effort, udah kasih segala usaha, tapi bahkan dikatakan gak ada faedahnya buat dia. Dia sakit pendarahan tahunan, belasan tahun. Tapi dia bilang apa? Asalku jamah saja jubahnya Yesus, aku sembuh. Bayangkan, iman yang seperti Yesus nggak pernah ngajar kalau jamah jubah saya engkau sembuh. Enggak, ini berangkat dari satu yang namanya iman. Tetapi iman ini somehow menghasilkan yang namanya mujizat. Kenapa? Karena saya mau bilang sama saudara, bahasanya kerajaan sorga adalah iman. Dan ketika dia punya iman, dia punya satu bahasa dengan Yesus. Maka ketika saudara punya iman dan saya punya iman, berarti kita punya satu bahasa dengan Kristus. Di sana ada komunikasi dengan Tuhan, di sana ada pemulihan dari Tuhan. Yang setuju boleh berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin.
Jadi saudara, saya mau bilang, hari-hari ini kalaupun keadaan kita sedang dalam keadaan waktu-waktu yang nggak enak kayak gini, pandemi kayak gini, enggak berarti saudara harus panik, enggak berarti saudara harus takut, enggak berarti saudara harus mundur dari imanmu. No, jangan pernah. Keadaan mungkin diizinkan makin sulit, tapi it's okay. Kenapa? Karena Yesus sudah menyediakan sebelum engkau pikirkan. Contoh hal yang paling simpel, saya bersyukur adanya kemajuan teknologi saat ini. Saya bersyukur Tuhan udah izinkan yang namanya YouTube. Saya bersyukur Tuhan udah bentuk yang namanya kemajuan artificial intelligence. Saya bersyukur Tuhan udah izinkan yang namanya kemajuan teknologi. Kenapa? Karena sebelum adanya pandemi ini Tuhan udah persiapkan sehingga ketika ada pandemi orang juga jadi bisa live streaming. Artinya apa? Tuhan itu well prepare. Bahkan ketika engkau sebelum hadir di dalam hidupmu, Tuhan sudah prepare yang terbaik buat hidup saudara dan saya. Amin saudara. Cuman kadang-kadang kita susah percaya, kenapa? Karena kita terlalu banyak melihat yang gak baik dari mata kita, dan kita kurang mendengar yang baik dari sorga, which is firman Tuhan. Kita jarang bergaul dengan orang-orang yang menguatkan iman kita. Kita jarang minta dikuatkan dengan orang-orang yang punya visi, yang iman yang sama dengan kita. Sometimes it's too much for us to listen from this world. Kita terlalu dengar suara nyaring dunia ini ketimbang dengar suaranya Tuhan. Saudara, saya ketika baca ayat ini saudara, jujur aja, saya malu. Kenapa saya malu? Karena saya yang ngakunya udah sering ikut Tuhan, saya yang udah pelayanan, saya yang udah kejar Tuhan. Dalam artian selama ini saya melihat bagaimana Tuhan membantu hidup saya. Saya ketika membaca ini saya bilang, Tuhan, kenapa saya masih bisa khawatir dan takut? Padahal wanita ini yang baru dengar, yang baru tahu, dia bisa punya iman asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sementara saya yang udah terima yang terbaik, tubuh dan darah Yesus. Saya udah terima terbaik, saya udah baca Injil Yesus, saya dengar berita kesaksian Yesus. And it's been like a long time, 2000 years, 2000 tahun berita Yesus sudah dinyatakan. Sudah sangat terbukti, ada begitu banyak kesaksian, ada begitu banyak setiap kesaksian-kesaksian jemaat-jemaat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, bahkan kesaksian dari hidup kita masing-masing. Tapi kenapa ketika kita dihadapkan sama persoalan, ketika kita diperhadapkan sama penyakit, ketika kita diperhadapkan dengan tantangan hidup, kenapa kita kadang masih takut dan merasa mundur dari iman kita? Saya rasa penting untuk kita kembali tahu apa itu firman Tuhan. Saya nggak tahu apa kesulitan saudara saat ini. Tapi yang saya tahu, pandemi ini membuat semua orang sulit. Ada orang yang mungkin sulitnya bercabang gara-gara ini pandemi. Ada orang yang karena pandemi ini kerjaannya bermasalah. Ketika kerjaannya bermasalah, akhirnya dia jadi bermasalah sama kehidupan rumah tangganya. Suami cekcok sama istri karena masalah misalkan penghasilan, sama masalah pengeluaran. Akhirnya ketika mereka punya masalah, suaminya sama istri jadi ribut. Akhirnya suami istri turun ke anak, orang tua ribut sama anak. Akhirnya si suami jadi stres, istri jadi stres. Karena stres akhirnya jadi hormon kortisolnya naik, akhirnya daya tahan tubuhnya, imunnya turun. Akhirnya ketika daya tahan tubuh imunnya turun, dia jadi sakit-sakitan. Dan akhirnya apa? Bercabang itu masalah. Tapi coba ketika semua dia lagi ada masalah, dia stop dengan yang namanya faith atau iman di dalam Kristus. Maka Kristus akan memagari dia, sehingga dia tidak perlu punya yang namanya apa? Penyakit, stres, tapi dia punya apa? Kesehatan, dia punya damai sejahtera dan sukacita. Yang setuju boleh berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Jadi hari-hari ini saudara, please come back to the words of God. Kembali ke firman Tuhan. Pak, firman Tuhan gak bisa ngebayar uang sekolah anak saya. Pak, baca firman Tuhan gak bisa bayar tagihan listrik rumah saya. Pak, baca firman Tuhan gak bisa bayar KPR rumah saya. Pak, baca firman Tuhan gak bisa ngelunasin utang saya. I know. Bukan semata-mata firman Tuhan langsung ngelunasin. Tapi firman Tuhan di sana ada hikmat marifat dari sorga. Dan hikmat itu yang akan membukakan pikiranmu untuk apa yang harus kau lakukan menghadapi setiap tantangan hidupmu. Saya pernah kesaksian kemarin kan, 2 minggu lalu ada seorang
jemaat Tiberias, sahabat saya, di mana mereka nggak tahu mau dapat pemasukan dari mana, pengen menikah, melangsungkan pernikahan hanya dari kue gemblong. Bayangin, mosok dari cuman kue gemblong jadi bisa punya tabungan pernikahan. Itulah hebatnya Yesus. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Hanya kepikiran dari pengen makan kue gemblong, akhirnya sekarang pedagang kue gemblong dan omsetnya 70 jutaan, 80 jutaan, bahkan sampai 50 juta sebulan. Coba. Tapi itu karena apa? Back to the Bible, balik ke firman Tuhan. Gitu. Ya. Kenapa? Karena iman timbul dari pendengaran akan firman. Dan timbul itu sesuatu yang nongol. Dia nggak akan bisa timbul kalau nggak tenggelam terlebih dahulu. Maka saudara biarkan saudara tenggelam dalam firman Tuhan. Saudara ngerti nggak ngerti, baca aja dulu firman Tuhan biar saudara tenggelam dalam firman Tuhan. Agar apa? Agar akan ada yang timbul dari sana, yaitu imanmu dan imanku. Ya. Sehingga saudara nggak takut hari ini. Mau ada berita minggu depan apa-apa di Jakarta, ya udah it's okay. Kalaupun itu terjadi, itu karena kehendak Tuhan juga. Karena segala sesuatu terjadi karena kehendak atau seizin Tuhan. We support. Kita dukung segala kebijakan. Kita bukan complaining, kita bukan menyalahkan, kita bukan menjadi orang yang menyalahkan situasi, kondisi atau bahkan orang, tapi kita menjadi orang yang sanggup untuk menghadapi segala situasi oleh karena kekuatan Tuhan ada bersama dengan kita. Itu akan menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang kuat, yang strong, yang mohon maaf saudara, yang tidak cuma main nyalahin orang, tapi dia maju karena dia tahu dia punya Tuhan. Saudara, kalau saudara mau, kalau saudara mau, kita pengennya apa? Kita bilang sama Tuhan, Tuhan kalau boleh nih COVID langsung udahin aja dah. But then until now, it's happening. Why? Pertanyaannya kenapa? Kenapa sampai detik ini kita tetap menjalani adanya masa pandemi? Kenapa Tuhan? Kenapa udah banyak orang berdoa pandemi ini stop, tapi kenapa masih diizinkan? Karena saya mau bilang sama saudara, Tuhan selalu punya rancangan yang baik di balik setiap yang buruk di mata kita. Karena dia bekerja mendatangkan segala kebaikan. Artinya apa? Saya percaya kalaupun sampai minggu depan ada beberapa tempat yang harus dikatakanlah nggak bisa lagi katakanlah mungkin PSBB total misalkan. Mungkin kabar baiknya apa? Saudara dan saya jadi punya waktu lebih untuk baca firman Tuhan. Saudara dan saya jadi punya waktu lagi sama firman Tuhan. Kita perdalam lagi supaya iman kita dikuatkan lagi. So it's okay. We face every challenges. Kita hadapi semua tantangan bersama Yesus. Kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir. Ya, maka saya mau bilang sama saudara, pentingnya baca firman Tuhan itu adalah saudara dan saya menjadi orang yang paham bahwa Tuhan adalah kekuatan di balik setiap tantangan hidup saudara. Yuk kita buka Yohanes 14 ayat yang ke-26. Dikatakan demikian, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi terkadang firman Tuhan itu akan kembali mengingatkan saudara sama janji-janji Tuhan di dalam setiap masalah yang saudara hadapi. Ya. Jadi saudara punya hikmat, saudara punya wisdom. Saudara jadi paham, oh saya punya masalah gini, saya ingat janji Tuhan, jangan takut. Saya punya masalah ini, oh janji Tuhan kamu pasti sembuh. Kamu pasti bebas dari penyakit. Oh firman Tuhan bilang, mintalah maka engkau akan diberikan. Tuhan gak mungkin suruh saudara minta kalau Tuhan gak punya apa yang saudara mau minta. Tuhan gak mungkin suruh saudara ngetok, kalau di balik ketokan itu Tuhan gak akan bukain pintu. Gak mungkin saudara disuruh ngetok kalau pintunya akan ditutup terus buat saudara. Tapi saudara diizinkan untuk mengetok karena Tuhan akan membukakan pintunya bagi saudara. Ya. Maka hari-hari ini saudara, kita perlu kematangan di dalam kekristenan. Kita perlu apa? Be mature. Semakin dewasa dalam Kristus. Ya. Ya saudara, kita balik lagi ke Markus tadi. Ya wanita ini benar-benar wanita yang dalam keadaan sama sekali gak diuntungkan, gak kayak saudara, gak kayak saya. Dia pertama, dia udah gak kenal, dia belum pernah baca Injil Kristus, karena zaman itu adalah zaman di mana Yesus masih secara fisikal pelayanan. Yang kedua apa? Dia belum tahu tentang pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dia belum tahu tentang apa yang sudah Yesus curahkan,
Ya, tetapi ketika dia sudah di dalam keadaan dia nggak tahu mesti ngapain lagi, penyakitnya udah ke dokter kemana-mana, ke tabib, dia udah ngabisin duit, dia nggak ada berfaedah buat dia. Lalu yang kedua, keadaannya nggak menguntungkan. Kenapa? Karena ketika dia sedang dalam penyakit ini nggak ada orang di sekitarnya, nggak ada keluarganya, nggak diceritain pendampingnya dia siapa. Dan yang paling parahnya lagi saudara, dia ngelihat Yesus, tapi Yesus beserta rombongan ramai dikelilingin orang, dia nggak ada di dalam circle dekatnya Yesus. Dia nggak di dekat Yesus. Dia ngelihatnya Yesus jauh, benar-benar dikerumunin banyak orang. Dia sama sekali tidak diuntungkan. Sementara saudara dan saya, kita sangat diuntungkan hari-hari ini. Kita bisa menikmati gereja, kita bisa menikmati tubuh darah Yesus, kita bisa melihat baca firman Tuhan, kita bisa mendengar khotbah pendeta, kita bisa mendengar hamba-hamba Tuhan yang lain, kita bisa saling mendoakan dengan teman-teman yang lain. Tapi ini benar-benar dalam keadaan yang, wanita ini dalam keadaan yang sangat tidak diuntungkan. Bahkan yang paling tidak menguntungkan lagi apa saudara? Yesus bukan lagi datang ke dia, tapi Yesus lagi datang ke seorang yang namanya Yairus. Yesus lagi dalam perjalanan menuju Yairus. Sehingga Yesus gak datang. Kalau boleh mungkin wanita ini akan datang dan mungkin dia pengen nyanyi kayak begini. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mungkin dia bisa bilang kayak begitu. Mungkin dia bisa bilang, Yesus, jangan jalan terus. Lihat, saya pendarahan sekian belas tahun. Tolong dong. Tapi Yesus gak ngelihat. Yesus tetap lagi jalan sama murid-muridnya. Bahkan dikerumunin banyak orang. Tapi wanita ini bilang, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dan ketika itu juga, ketika dia jamah jubahnya Yesus, dia menerima kesembuhan oleh karena imannya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus saudara. Amin. Saudara, hari-hari ini saudara harus punya iman. Asal ku percaya saja Yesus ada bagiku. Maka hari ini masalah rumah tanggaku, masalah rumah tangga keluarga, masalah keuangan, masalah finansial, masalahku di dalam persahabatan, di dalam pernikahan, masalahku dalam pelayanan, masalahku dalam segala hal, hari ini Tuhan akan bekerja bagiku. Hari ini Tuhan akan memulihkanku. Hari ini Tuhan akan pulihkan hubunganku dengan teman di kantor, dengan bosku, dengan anak buahku, dengan kawan-kawanku, dengan siapapun aku bermasalah. Hari ini aku akan dipulihkan dari segala masalah daganganku, di tokoku, di bisnisku, ada pembayaran yang macet dan lain sebagainya. Masalah tanggung jawabku kepada keluarga, tanggung jawabku kepada orang tua, tanggung jawabku kepada anak, kepada istri, kepada suami dan lain sebagainya. Asalkan ku percaya saja, hari ini aku tahu Dia ada bagiku untuk memenangkan masalahku. Amin. Saya nggak tahu waktunya kapan. Tapi waktunya Tuhan bergantung pada iman saudara. Itu sebabnya saya mau bilang sama saudara, ketika wanita ini memegang jubahnya Yesus, wanita ini punya satu frekuensi, punya satu bahasa yang sama. Saya dan saudara mungkin kita mungkin nggak fasih, atau bahkan kita nggak bisa dalam bahasa Ibrani. Tapi saya dan saudara punya satu bahasa yang kita sama-sama bisa, yaitu namanya bahasa iman. Dan bahasa iman adalah bahasa yang sama dengan bahasanya Yesus, karena bahasa iman adalah bahasa dari kerajaan sorga. Nah, ketika engkau punya satu bahasa, Yesus lagi berjalan begini. Yesus gak semerta-merta dia berhenti meresponi wanita itu hanya karena dia merasa tenaganya keluar. Tapi dia tahu ada satu bahasa yang sama dengan dia, sehingga dia meresponi wanita ini. Yaitu bahasa iman wanita ini menyapa Yesus. Itu sebabnya Yesus tergerak.
Itu sebabnya Yesus berhenti sejenak dan dia bilang, siapa yang memegang jubahku? Bahkan kalau saudara perhatikan baik-baik, murid-muridnya saat itu nggak percaya. Murid-murid itu bilang, ini orang banyak banget nih yang pegang engkau. Masa engkau nanya siapa yang megang? Artinya apa? Iman itu sifatnya private. Bahasa wanita yang sakit pendarahan ini langsung nyampe ke Yesus secara langsung. Ya. Ada banyak orang yang ada di sekeliling Yesus, tapi mungkin mereka nggak punya satu bahasa yang sama dengan Yesus. Artinya apa? Ada banyak orang yang mungkin udah lama jadi orang Kristen, tapi mungkin susah punya bahasa iman. Saya yakin kalau saudara sedang dalam keadaan di mana saudara lagi mungkin sebelum masa PSBB kemarin, ketika saudara mungkin misalkan lagi di luar negeri, mungkin saudara misalkan katakanlah ada seorang yang lagi bahasa Indonesia di luar negeri, dan tiba-tiba mereka berbahasa Indonesia, saudara pasti ada kerasa bahwa ada teman sebangsa nih, ada teman senegara nih, ya kan? Misalkan ada orang saudara lagi jalan misalkan tiba-tiba, terus ada orang duaan bilang, aduh kita minta difotoin siapa ya di sini, kayaknya ini view-nya bagus, cuma kita minta difotoin siapa ya, aku mau minta tolong orang gak enak nih, bukan negaraku. Tiba-tiba saudara lewat, saudara sama-sama ngerti bahasa Indonesia, pasti saudara akan berhenti sejenak dan saudara bilang, bisa saya fotoin Pak, Bu? Right? Karena punya bahasa yang sama. Engkau akan meresponi itu. So basically, it's the same dengan kerajaan sorga. Bahasa yang sama, yaitu bahasa iman, bahasa kerajaan sorga, akan menghampiri saudara ketika saudara menggerakkan dengan iman saudara. Ya. Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, perhatikan baik-baik, yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3, iya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, sekalipun kau melihat keadaanmu sekarang lagi gak menguntungkan, sekalipun kau bilang bahwa Pak, kayaknya saya jauh Pak dari yang namanya keadaan yang menguntungkan, saya dalam keadaan yang sedang dalam keadaan yang gak baik, tekanan hidup, bla 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 bla, kayaknya banyak banget pressure dalam hidupmu. Tapi saya mau bilang sama saudara, keadaan apapun yang tidak menguntungkan saudara saat ini, Tuhan bisa jawab dengan bahasa imanmu. Tuhan paham, Tuhan dengar. Itu sebabnya jangan mundur saudara. Saya mau kasih tahu sama saudara, saya puji Tuhan tadi ada pasangan suami istri. Ya, ternyata beberapa kali ikut ibadah, puji Tuhan, ya ibadah yang saya layani, dan puji Tuhan tadi bersama tim juga kita menerima, ternyata mereka memberikan diri untuk menerima Tuhan Yesus. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan Yesus saudara. Ya, mereka tadinya mereka tidak percaya dengan Tuhan Yesus, lalu mereka minta diteguhkan, ya mereka minta mereka akhirnya bilang kami mau menerima Tuhan Yesus. Ya, dan puji Tuhan saya bilang, waduh, puji Tuhan sekali, saya bilang satu orang bertobat pasti ya sorga bersorak-sorai. Ini suami dan istri, dan saya puji Tuhan akhirnya saya doakan tadi. Ya, saya puji Tuhan banget, dia bilang, ya Pak kami akhirnya mau menerima Yesus. Dan baru tadi waktu saya pelayanan di center, ya saya nggak tahu kalau mereka tadi ada dan akhirnya mereka minta didoakan. Puji Tuhan, artinya apa? Ya puji Tuhan pelayanan Tiberias, ya pelayanan yang sudah Tuhan izinkan dibangun lewat Bapak Dr. Yesaya Pariaji dengan Ibu Darniati Pariaji, ya menghasilkan, membuahkan buah-buah yaitu kemenangan jiwa-jiwa. Ya ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Di akhir zaman ini kenapa penting untuk memenangkan jiwa? Karena Tuhan Yesus datang udah mau deket. Ya Tuhan Yesus sudah mau datang kali kedua. Maka kalau saudara boleh lihat sekarang firman Tuhan disampaikan itu bisa yang namanya tembus lintas negara. Ya dengan adanya kemajuan teknologi kita sekarang bisa menjangkau jiwa-jiwa dimanapun. Selama dia ada YouTube, selama dia bisa akses internet dimanapun, bisa melihat kesaksian, khotbah, perjamuan dan lain sebagainya. Artinya Tuhan Yesus sekarang bersama segenap anak-anak Tuhan, sekarang Tuhan izinkan untuk apa? Ya ini kita harus bangun kerajaan sorga untuk apa? Ajak jiwa-jiwa, ya bertobat ya di dalam apa? Di dalam setiap lakunya, di setiap hidupnya, ya. Dan kita juga bukan mesti cuman jadi, bukan cuma mesti jadi seorang pendeta, tapi lewat kelakuan, ya lewat imanmu engkau bisa berbicara tentang Yesus. Ya saudara, ya kalau ngomong memang hari-hari ini saudara, ya kalau bilang
keadaan bikin takut, itu karena apa yang kita lihat. Tapi saya mau bilang sama saudara, jangan cuma hidup berdasarkan apa yang kau lihat, tapi apa yang kau percaya dari apa yang kau dengar. Saya kemarin beberapa minggu yang lalu ada teman saya orang Perancis namanya Matt. Ya, dia minta tolong sama saya jam 11 malam, saudara. 11 malam suruh datang ke rumahnya, katanya suruh ngusir setan. Saya bilang, ini Matt, jamnya nggak bisa enakan dikit apa nih jam 11 malam? Buset, saya bilang. Bro, tolong bro. There's a chair that move by itself, katanya. I don't believe that, but it happens in front of me. Saya nggak percaya, tapi saya ngeliat sendiri itu kursi goyang, kata gitu. Saya bilang, waduh, rumahnya di mana? Di sini. Oke, saya samper jam 11 malam. Ya kan, pakai minyak. Set, saya datang pakai minyak. Wih, rumahnya gede. Tahunnya 1000 meter. Tapi yang brekele dari si Matt ini, udah rumahnya 1000 meter, bukannya banyak lampu, lampunya mati, saudara. Ya, pelit bener si Matt. Saya bilang, Matt, lu gimana Matt? Saya bilang, ini nggak dinyalain, itu nggak dinyalain. Bro, udah malam bro. Iya, tahu bro, udah malam ini. Cuman jangan pelit lampu lah, saya bilang. Ini gimana ngelihatnya? Bro, di situ ada itu tuh, di situ ada itu tuh. Dia bilang gitu. Udah, ya saya, ya karena gelap ya adalah sedikit bulu-bulu kuduk berdiri ya kan. Sedikit lah, ya kan. Ya ini emang si Matt kurang asem juga nih. Bukannya ditemenin, saya bilang, lu temenin kasih senter kayak apa? Saya bilang gitu. Ini nggak kelihatan. Ya nggak, coba jalan di situ tuh. Itu doain tuh yang di situ. Saya bilang, bener-bener ini si Matt. Dia tinggal cuma berdua sama pembantunya. Pembantunya pengen nangis-nangis. Pak, tolong doain Pak. Saya tiap hari diganggu gitu. Akhirnya udah saya doa. Ya saya bilang ya, saya doa pakai minyak urapan, saya ciprati jam 11 malam. Buset dah ini. Saya bilang ini ya, tapi ini kan kita hamba Tuhan ya kan. Harus siap pelayanan, udah gimana. Doa ya, bulu kuduk naik dikit nggak apa-apa dah. Ya kan. Nggak apa-apa, tapi dalam nama Yesus, ya kan? Dalam nama Yesus. Ya saya percaya, kenapa? Karena saya percaya gini, iman itu ngomongin apa? Saya tahu, mungkin saya nggak ngelihat malaikat surga secara mata saya, tapi saya tahu, saya punya percaya bahwa ketika saya melangkah dengan iman itu, ada berlaksa-laksa malaikat surga menjaga saya untuk mengusir setan di rumah itu. Amin. Ya, saya percaya ada kuasa Yesus bersama dengan saya. Mungkin saya nggak ngelihat ada penampakan Michael gede gitu, atau Mikael, atau penampakan Gabriel. Mungkin saya nggak ngelihat, tapi saya punya iman bahwa mereka ada di samping kanan kiri saya gitu kan. Ya kan, paling tidak ngebayangin deh ya kan, supaya saya bisa apa, saya percaya gitu bahwa ketika saya ngusir, saya bilang dalam nama Yesus dengan minyak urapan, bahwa memang saya penuh kuasa, penuh urapan, sampai rumah itu dibersihkan. Dan puji Tuhan saudara, puji Tuhan. Besoknya saya tanya Matt, ada lagi? Hehehe, nggak ada bro, puji Tuhan, boleh berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus saudara. Jadi, haleluya, saya sempat telepon Pastor Alek kan, saya bilang, Pastor Alek, ini Ogut sendiri nih, saya bilang. Ya, mungkin Pastor Alek udah ngantuk ya, atau mungkin Pastor Alek bulu kuduknya juga naik ya, sehingga Pastor Alek bilang, wah nggak bisa siangan aja bro. Saya bilang, Pastor Alek ini butuhnya malam ini. Ya udah bro, sendiri dulu aja, tapi depan rumah aja katanya gitu kan. Tapi Pastor Alek cuma bercanda, tapi saya bilang ya mohon doanya, saya bilang mohon dukungan. Jadi saya tetap berdoa, mendoakan rumah teman saya tersebut. Dan puji Tuhan saudara, ya kita rumah itu sudah bebas dari gangguan. Jadi iman itu ngomongin kita percaya dulu nih apa yang ada di dalam kita. Siapa kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya, maka ketika saudara menghadapi masalah sekalipun, saudara tahu bahwa loh, ya, ini masalah boleh ada depan saya begini. Ini masalah boleh ada depan saya begini. Tapi saya tahu, Yesus kan bersama dengan saya. Kenapa saya masih takut dengan masalah? Sebesar-besarnya masalah, Yesusku jauh terlebih besar. Amin. Ya kan? Sebesar-besarnya tantangan hidup, Yesusku jauh lebih besar. So basically, ya pengharapan itu seperti apa? Ibrani 6 ayat 19-20, waktu saya tinggal 1 menit lagi. Ibrani 6 ayat 19-20 dikatakan begini, pengharapan itu adalah sauh. Ya, sauh itu namanya, kalau saudara nggak tahu sauh itu apa, sauh itu jangkar kapal tuh. Ya, yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita nih, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ya, kadang-kadang kapal itu kan terhempas oleh badai gelombang. Ya, nah perlu diturunkan apa? Jangkar kapal supaya dia bisa menepi, supaya dia kuat, supaya dia nggak goyang, supaya nggak oyong lagi. Tapi kuat, ada yang nahan gitu loh, jangkar. Nah itu yang menjadikan saudara kuat menghadapi tantangan hidup. Walaupun masa pandemi, walaupun saudara lihat laporan keuangan, lihat keluarga bagaimana, lihat kesehatan orang yang saudara cintai kayak gimana, lihat keadaan hidup saudara, lihat kesehatan diri saudara, ngelihat vonis dokter, saudara tetap kuat gitu loh. Saudara tetap bilang bahwa
Enggak, ini apa yang kulihat, tetapi apa yang kupercaya beda dengan apa yang kulihat. Ini bukan gila, tapi ini ngomongin tentang apa? Iman. Iman itu memang nggak dikenal sama dunia, makanya dunia bisa bilang orang beriman orang gila. Tetapi orang beriman itu ngomongin apa? Dia tahu ada kuasa yang jauh lebih besar dari kuasa di dunia ini, yang namanya Yesus. Dan iman itu akan memberikan saudara hikmat, sehingga apa? Saudara menjadi orang yang juga bijaksana, bukan orang yang mohon maaf takabur, sombong, atau bahkan jadi orang yang lupa diri, atau bahkan jadi orang yang sembrono. Tetapi iman itu ngomongin saudara juga jadi orang yang pinter gitu, yang hikmat gitu, yang bijaksana. Jadi saudara orang yang paham apa yang harus saudara lakukan, ya. Maka dikatakan saudara di dalam Ibrani 4 ayat yang 15 sampai ke 16 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ini ngomongin Yesus. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi saudara, kalaupun sekarang saudara lagi di dalam pencobaan, saudara jangan mundur, ya. Lagi di dalam pencobaan, misalkan percobaan di dalam rumah tangga, saudara jangan milih untuk selingkuh, bertahan. Saudara milih untuk tetap setia. Saudara jangan milih untuk mundur dari suami atau dari istrimu. Kalau saudara sekarang dalam tantangan, di dalam mohon maaf, di dalam cari uang, saudara jangan mohon maaf, jangan jadi licik atau curang hanya dapat uang. Enggak, bertahan, tetap jujur, tetap setia sama Tuhan. Karena Tuhan akan bukakan jalan. Ingat, Yesus juga dicobai, tapi dia gak mau untuk ngelakuin dosa. Ya, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jadi saudara tetap setia aja sama Tuhan. Memang ya zaman sekarang lagi penuh tantangan, tapi it's okay because it's happening with everybody these days. Semuanya terjadi sama semua orang, tetapi semua orang yang mengandalkan Yesus ia tidak akan dikecewakan. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ya, maka Ibrani 10 ayat yang ke-23 dikatakan demikian, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Ya, berpegang teguh sama pengakuan saudara bahwa saudara percaya pengharapan saudara dalam Kristus, sebab ia yang menjanjikannya setia. Yesus itu setia. Yesus itu nggak mungkin ninggalin saudara, ya. Pengharapan itu bukan sembarangan, tapi dilempar sampai ke belakang tabir. Jadi kalau tiba-tiba Roh Kudus bekerja, itu bekerja lewat iman saudara. Nah, iman saudara itu harus ada apa? Harus ada tindak lanjut. Kenapa? Karena kalau iman tanpa perbuatan itu adalah hal yang sia-sia, hal yang mati. Sekarang saudara ke gereja, sekarang saudara mungkin streaming, tapi ini adalah bentuk awal. Nanti di hari Senin sampai Sabtu ke depan, saudara harus praktekin apa yang saudara udah dengar. Saudara mesti praktekin apa yang saudara percaya. Saudara harus fight back itu semua dengan apa yang saudara sudah dengar lewat firman Tuhan. Nah, Roma 15 ayat 13 mengatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Saya boleh undang teman-teman pemusik dan WL Singers, ya. Saudara hari ini saudara jadi paham nih, oh ternyata Allah sumber pengharapan memenuhi saya dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Berarti kalau saya sekarang lagi gak damai, berarti kalau saya sekarang lagi emosi, kalau sekarang saya lagi bete, kalau sekarang saya lagi kesel, kalau sekarang saya lagi kecewa, ini bukan datang dari Tuhan. Kalau ini bukan datang dari Tuhan, saya jangan kasih perasaan-perasaan ini berkembang. Saya harus tutup. Saya harus tutup. Ketika perasaan-perasaan ini muncul, saya harus tahu bahwa yang dari Tuhan itu sukacita dan damai sejahtera dalam iman. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, saya berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan yang membangkitkan iman, dia akan menyelesaikan. Kalau Tuhan udah izinin saya hidup, Tuhan punya tujuan dalam hidup saya. Tujuan Tuhan adalah memuliakan nama dia dalam hidup saya. Kalau hari ini hidup saya belum memuliakan Tuhan, it's not the end. Ini bukan akhirnya. Karena Tuhan akan menyelesaikan untuk kemuliaan namanya. Saya mau masukkan firman Tuhan dalam sistem dan dalam kehidupan saya. Nah, ketika saya dalam keadaan tertekan, ketika saya putus pengharapan, saya teringat dengan apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Di dalam Mazmur 42 ayat yang ke-11, Raja Daud mengalami ketakutan dan tekanan dalam hidupnya. Tapi dia ngomong begini, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, Tuhan Yesus sayang saudara satu demi satu. Bahkan yang lagi di rumah sekarang.
Yesus ada di sampingmu. Pandemi ini mungkin kita nggak tahu kapan berlalu. Tapi Yesus selalu berikan kekuatan bagimu. Yesus selalu menyertai engkau. Tetap berharap, tetap setia, jangan mundur. Iblis nggak demen kalau saudara percaya sama Yesus. Tapi ketika saudara tetap kokoh, maka iblis dienyahkan dan pemulihan terjadi bagimu. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya boleh undang saudara untuk berdiri dengan segala kerendahan hati. Kita akan menyanyikan pujian ini. Waktu Tuhan. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami diizinkan untuk boleh kembali diingatkan sama Tuhan Yesus bahwa di dalam keadaan yang gak pasti, ada satu hal yang pasti, yaitu iman di dalam Kristus yang memberikan kami kekuatan, pemulihan, sukacita, damai sejahtera dari sorga. Bahwa hari ini Tuhan menghadapi apapun tantangan hidup, kami percaya ini bukan tentang tantangannya, tapi ini tentang siapa di balik kami, siapa yang memberikan kekuatan dalam hidup kami. Karena satu hal yang Tuhan mau adalah kami imannya bertumbuh, kami imannya berkembang, jadi makin kuat, makin dekat dengan Kristus Yesus. Maka hari ini Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan tercurah bagi setiap mereka di tempat ini maupun yang live streaming, agar penghiburan itu ada bagi mereka. Hamba yakin dan percaya Tuhan, Tuhan Yesus terlebih tahu penderitaan mereka, Tuhan Yesus terlebih tahu tantangan hidup mereka, bahkan Tuhan Yesus terlebih tahu ketakutan mereka. Tapi hamba percaya satu hal Tuhan, hamba ingat waktu hamba masih, yaitu beberapa tahun yang lalu, ketika hamba Engkau izinkan begitu banyak mendapat tantangan hidup. Hamba percaya waktu hamba masih dari kecil remaja sampai sekarang umur hamba 31 tahun. Hamba melihat hamba bisa bertahan selama 31 tahun ini. Itu karena penyertaan Tuhan, karena Tuhan tolong hamba.
Maka hamba percaya Tuhan, kalau Tuhan yang tolong hamba kemarin, dia Tuhan yang menolong hamba hari ini, hari besok. Begitu pula dengan setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Begitu pula dengan setiap pengerja Tuhan di tempat ini. Begitu pula yang mereka yang sedang live streaming. Kalau sekarang mereka masih bisa bernafas, itu artinya mereka hidup oleh karena anugerah Tuhan. Maka hari ini Tuhan, apapun tantangan mereka, di dalam ketidakpastian, tangan Yesus pasti menolong mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami sungguh percaya Tuhan, Kau sediakan waktu yang terbaik bagi setiap kami. Janji-Mu tidak pernah terlambat bagi setiap kami. Senantiasa selalu menepati setiap janji-janji-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman yang telah Kau berikan bagi setiap kami Tuhan melalui hamba-Mu, itu Pendeta Jonathan langsung Tuhan berkati senantiasa dalam pelayanan hamba-Mu. Kau pakai lebih lagi secara luar biasa sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Berkati bersama istri, bersama dengan keluarga, diberkati senantiasa, berkat-berkat senantiasa dilimpahkan. Kami mengucap syukur Tuhan, sebagai rasa syukur kami pada siang hari ini, kami siap bawa persembahan kami yang terbaik bagi-Mu. Laikan setiap persembahan kami Kau gantikan, Kau berkati berlipat-lipat kali ganda dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap umat-Mu, dalam setiap usaha, pekerjaan, bisnis, toko dagangan, diberkati selalu berhasil. Kami tidak akan pernah kekurangan, kami tidak akan pernah jatuh miskin, tapi kami percaya berkat Tuhan senantiasa dilimpahkan bagi setiap kami. Ini persembahan kami Tuhan, kami bawa yang terbaik bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan sekali tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudara sekalian, bersama-sama kita bawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah yang telah tergabung dalam ibadah live streaming Gereja Tiberias Indonesia pada siang hari ini, bagi saudara yang ingin memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, saudara bisa mentransferkan persembahan saudara melalui BCA KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 0123017771. Yang kedua melalui Bank Mandiri Kemang Raya dengan nomor rekening 1260004328331. Dan yang ketiga, khusus bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dalam bentuk US dollar, saudara bisa memberikan persembahan saudara melalui BCA USD KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 012-3018-327. Dan harap mentransfer hanya ke nomor rekening yang tertera di layar kaca saudara, itu atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Dan juga unggahan bagi saudara sekalian, Gereja Tiberias Indonesia kembali mengadakan ibadah tengah minggu pada hari Rabu tanggal 16 September 2020. Diadakan 2 sesi ibadah saudara sekalian. Di sesi yang pertama itu pada pukul 5 sore, di sesi yang kedua pada pukul 7 malam. Kami beritahukan bagi saudara sekalian untuk sementara ini ibadah tengah minggu yaitu hanya melalui live streaming saja saudara sekalian, atau tidak ada tatap muka sampai adanya update terbaru dari pengumuman pemerintah daerah DKI Jakarta. Kami ucapkan terima kasih atas persembahan saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Kita menaikkan pujian syukur kita. Yesus, Kau telah mati bagiku. Hapus dosaku, tubuhmu dan darahmu Tuhan, sempurnakan kehidupan kami. Bersama-sama dengan hati bersyukur, angkat pujianmu kita mau katakan. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Panggil namanya Yesus Tuhan. Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salib-Mu. Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Bersama-sama kita boleh bangkit berdiri. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Ya saudara yang sudah terima
terima rotinya, kita angkat dulu rotinya akan kita bentuk menjadi tubuh Kristus. Sama-sama dengan iman percaya kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuh, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib agar kami bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, kami bebas dari ruang ICU, bebas dari koma, bebas dari kanker, bebas dari tumor, bebas dari COVID-19. Kami percaya hari-hari ini apapun tantangan hidup kami dijaga malaikat sorga. Dimanapun kami melangkah, kami dijaga malaikat sorga, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama dengan iman percaya kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga, jadi keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan, tolak percabulan, tolak poligami, tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, enggak nipu, enggak dusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan, selalu Tuhan Yesus buat berhasil. Aku tolak segala fitnah, tolak fitnah atas keluarga, tolak fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Dan sebagai warga sorga, kami berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, maka segala penyakitku hari ini sudah sembuh. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa, aku dan anak-anakku pintar, pandai, cerdas, berhikmat, bijaksana, rendah hati, kemanapun melangkah, jadi orang-orang the best and the biggest di bidang kami masing-masing. Kami percaya oleh darah Yesus, jantung sempurna, ginjal sempurna, paru-paru sempurna, darah sempurna, tulang sempurna, bebas dari segala penyakit, bebas dari segala virus. Hari ini oleh kuasa darah Yesus, apapun penyakitku sudah sembuh. Masing-masing saudara berdoa, apa yang jadi beban saudara, apa yang jadi penyakit saudara, saudara minta sama Tuhan, perkenanan Tuhan lewat kuasa darahnya, engkau sudah disembuhkan. Kitab Efesus yang berkata, dulu kamu jauh, namun oleh darah Yesus, hari ini kamu sudah dekat. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus yang ngajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana tidur diberkati, dicukupi enggak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, saat aku tidur pun aku diberkati, dicukupi enggak miskin, enggak bangkrut, enggak akan kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku mulia, akan terbang kawan-kawan, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku diangkat naik punya roh majikan, tidak jadi ekor tapi jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku, bisnis, karirku, studiku, pelayananku, keluargaku, segala aspek hidupku diberkati Tuhan 10 kali ganda, ratusan kali ganda, bahkan ribuan kali ganda dari yang tertinggi yang pernah kami raih. Kami raih firman-Mu, hidup kami di bumi seperti di sorga. Segala kutuk, segala penderitaan, segala penyakit sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Ya saudara yang ada minyak, saudara boleh angkat minyak urapanmu. Saya akan berdoa untuk minyak urapan.
Tuhan Yesus, Engkau memberikan perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias, tertulis di langit untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, minyak urapan yang memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Tertulis dalam Alkitab di Hakim 9 ayat 8 sampai ke 9, minyak urapan yang punya kuasa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan juga roh jahat. Ada pada Markus 6 ayat yang ke-12 sampai ke-13, minyak urapan yang menghancurkan segala kutuk. Ada pada Yesaya 10 ayat yang ke-27, dan minyak urapan yang menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Ibrani 1 ayat yang ke-9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini menjadi minyak urapan yang kudus, yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang memuliakan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa, kami percaya Tuhan, hari ini juga hamba berdoa untuk setiap doa-doa yang sudah ditulis oleh anak-anak-Mu Tuhan. Wahyu 6 ayat 6 berkata, Shemen velayan altazik, ada minyak, ada anggur, tidak akan dirusakkan. Maka setiap doa-doa mereka Tuhan, baik mereka yang sudah menulis maupun yang masih tersirat, setiap mereka yang percaya hari ini bahwa pengharapan mereka di dalam keadaan yang tidak pasti, there's a hope in uncertainty. Di dalam segala keadaan yang gak pasti, di dalam Yesus selalu ada harapan. Dan harapan di dalam Yesus tidak akan mengecewakan. Maka hari ini biarlah doa-doa ini Tuhan jawab. Doa-doa ini Tuhan nyatakan kuasa-Mu agar kiranya mereka melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidup mereka masing-masing. Hamba juga berdoa Tuhan, yaitu secara khusus bagi bangsa dan negara Indonesia. Berdoa kalau bangsa dan negara Indonesia ini pasti dipulihkan. Kami yakin dan percaya, kami pasti bersatu hati berdoa, meminta agar Indonesia menang atas resesi. Agar juga Tuhan pelihara, yaitu setiap daerah-daerah di Indonesia, khususnya kota Jakarta. Kami berdoa, kami perkatakan berkat bagi kota ini dan setiap kota-kota yang lain, dan juga setiap dimanapun anak-anak Tuhan berada, hamba-hamba Tuhan berada, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang sempurnakan apapun keadaan mereka hari ini. Pengharapan dalam Kristus tidak akan mengecewakan. Maka hamba berdoa, yaitu bangsa dan negara Indonesia dipulihkan, disayang sama Tuhan Yesus. Dan hamba juga berdoa bersama jemaat Tuhan, yaitu kami berdoa untuk gereja Tiberias Indonesia, dimanapun gereja ini berdiri, Tuhan yang lengkapi, Tuhan yang pagari, Tuhan yang sediakan apapun yang dibutuhkan, dan Tuhan yang selalu bersama gereja Tiberias untuk mempersiapkan, yaitu jemaat yang menjadi orang-orang yang kudus, misionaris, dan siap ke surga. Diberkati. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Sidang dengan Ibu Gembala Sidang, Bapak Dr. Yesaya Pariaji dengan Ibu Darniati Pariaji, agar Bapak sama Ibu panjang umur, awet muda, sehat, sempurna, kemana melangkah, penuh kuasa, penuh mujizat, bersama anak cucu keluarga besar Tuhan pelihara. Berdoa secara khusus buat kakak-kakak kami, yaitu Pastor Aristo dan Kak Argo, dimanapun mereka melangkah. Tuhan berkati, Tuhan sertai berserta segenap keluarga, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Maka kami juga berdoa, yaitu buat jemaat Tuhan di tempat ini, kasih Tuhan melimpah atas setiap mereka. Tuhan, mereka sudah mendengar lewat firman-Mu bahwa ketika ada seorang wanita yang punya pendarahan sekian belas tahun, tapi dia berkata, asalkan ku pegang jubah-Mu, aku pasti sembuh. Maka hari ini mereka yang terlebih menerima tubuh dan darah Yesus, mereka punya Yesus di dalam diri mereka masing-masing, mereka pun menang atas segala perkara di dalam hidup mereka. Maka diberkati mereka juga bersama saudara-saudara hamba, teman-teman pelayanan, teman-teman pengerja, semuanya Tuhan, bersama juga teman-teman jemaat Tuhan yang lagi live streaming dimanapun mereka berada. Tuhan menyertai mereka, Tuhan sayang mereka, mengasihi mereka, mencintai mereka, dan setia kepada setiap mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas setiap perkenanan-Mu, atas setiap anugerah-Mu. Izinkanlah Tuhan hamba untuk mengucapkan doa berkat seperti yang Kau ajarkan langsung kepada Nabi Musa. Musa mengajarkan kepada Harun dan anak-anaknya untuk diucapkan kepada bangsa Israel. Mari saudaraku, arahkan hatimu, tanganmu ke sorga, dan terimalah berkat dari sorga pada siang hari ini. Yevarekecha Adonai Ve'ish Mercha Yair Adonai Panav Elecha Ve'chonika Isha Panav Elecha Ve'ah Hashem Leka Shalom Ve'ah Hashem Leka Shalom.
kasih-Nya, kemurahan, kebaikan, anugerah Tuhan akan selalu menyertai saudara sekalian dan saya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput saudara dan saya masuk dalam kerajaan yang kekal, dan tidak ada satu orang pun dari kita yang tertinggal, agar namaku, namamu, nama kita semua tidak akan terhilang dari kitab kehidupan, dan kau dan saya, kita kelak akan menikmati kekekalan dengan Tuhan Yesus Kristus di ruang maha kudus, seperjamuan kudus, menikmati indahnya kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati, yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya.